tanggal 18 Mei 2023 di SICC Sentul, saudara. Kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bangunan rohani revival akan terjadi untuk Indonesia. Perkara yang besar buat bangsa Indonesia. Saya undang untuk kita sama-sama berdoa dalam acara Damailah Indonesiaku. Shalom. Shalom saudara. Para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 akan dipenuhi kegelapan mulai dari resesi, konflik peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir kita akan memasuki masa yang sukar. Ironisnya, orang percaya yang adalah terang terkadang lebih memilih untuk berkumpul di dalam gereja, sehingga tanpa disadari kehilangan fungsinya sebagai terang. Bangkit dan menjadi pemenang hanya bisa terjadi jika orang percaya membawa terang dalam kegelapan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di masa yang gelap ini, yaitu bangkitlah anak-anak terang. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 bicara mengenai kemerosotan dalam hal-hal batinia seperti karakter dan perilaku manusia yang semakin jahat pada hari-hari akhir. Untuk menjadi pemenang, orang percaya perlu memiliki perilaku yang berbeda dan menjadi terang melalui perbuatannya. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Berdasarkan ayat tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan orang percaya adalah bangkit. Saudara, ayat ini disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keruntuhan dan kemerosotan moral atau masa kegelapan. Bangsa Israel diminta keluar dari zona nyamannya, bergerak untuk bangkit dan mengandalkan Tuhan saja. Mengapa? Karena sesungguhnya terang Tuhan sudah datang atas mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel yang sudah menerima terang juga memantulkan cahaya itu dengan menjadi solusi bagi bangsa-bangsa lain. Langkah kedua adalah menjadi terang. Hal yang perlu dipahami di sini, baik bangsa Israel pada masa itu ataupun orang percaya masa kini, bukanlah sumber terang itu. Sama seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari bagi bumi, mataharilah sumber cahaya itu. Tuhanlah sumber terang bagi orang-orang percaya. Untuk dapat menjadi terang, kita harus ada dalam cakupan sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana kita ada dalam terang? Dengan menyelaraskan pikiran dan kehendak kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Allah. Dengan merubah fokus hidup dari dunia kepada Tuhan. Hasilnya, kemuliaan Allah dapat terlihat dari perkataan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan adalah salah satu cara yang efektif untuk menjadi berkat terang bagi dunia. Alkitab menuliskan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bahkan saat mengalami ancaman. Mereka memilih tetap percaya dan beribadah hanya kepada Allah. Hasilnya, Raja Darius dan Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah mereka sajalah Allah yang benar. Bagaimana dengan kita saat ini? Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kemudian dikatakan di ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Namun, hal ini tidak terjadi dengan begitu saja. Kita yang masih hidup di dunia ini masih menerima pengaruh dari dunia ini. Dunia dengan segala keinginan dan hawa nafsunya dapat menarik fokus kita dari Allah. Saat kita menjadi terang, Tuhan akan membawa promosi bagi anak-anaknya karena orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, melainkan di atas sehingga menerangi semua orang. Di sini kita belajar satu paradigma yang baru. Sebagai anak-anak terang, kita tidak fokus mengejar kesuksesan dengan bantuan Tuhan, tetapi karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Terang selalu ditempatkan di atas dan bukan di bawah. Konsekuensi kita ditempatkan Tuhan di atas, kita perlu hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik dalam bidang masing-masing, bekerja dengan excellent, memiliki hidup yang tertib,
bekerja dengan disiplin, belajar dengan rajin, hidup jujur, menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, "Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus." Paulus yang meneladani Yesus menjadi teladan bagi Timotius. Kemudian Timotius juga diminta untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ayo bangkit dan jadi terang. Jadilah teladan di tengah gelapnya dunia yang sedang mencari terang. Bangkitlah hai anak-anak terang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ibu saudara, selamat pagi. Shalom, boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklamasikan Mazmur 91 bersama. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang siap ibadah pagi hari ini dan merasakan hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Sapa kanan kirinya, shalom Bapak, shalom Ibu. Yuk sama-sama pagi hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa
Tunjuk kakinya Bapak Ibu Saudara. Di bawah kaki kami. Yes, amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Boleh Bapak Ibu sendiri nyatakan, sungguh besar. Sambil tepuk tangan boleh Bapak Ibu Saudara. Kami berdiri dengan iman, percaya kami Tuhan. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi, kami terima semua kemenangan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Tuhan. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi, amin. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Yesus. Engkau Raja, segala raja. Sorak-sorai haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Boleh angkat jempolnya Bapak Ibu Saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Siapin jempolnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Angkat tinggi-tinggi dan katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya belum lihat jempolnya semua keangkat Bapak Ibu Saudara. Boleh yang tinggi, yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh angkat jempolnya tinggi-tinggi. Yang sama-sama katakan ya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Sekarang kasih tahu kanan kirinya. Kasih tahu kanan kirinya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan kebaikan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mengucap syukur akan hal itu Tuhan. Bahkan bukan hanya menyertai, Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa buat sungguh banyak kebaikan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus dalam unity Tuhan. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau menanggalkan setiap beban kami terlebih dahulu Tuhan. Kami mau tanggalkan itu di dalam untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami gak mau sukacita itu diambil daripada kami Tuhan. Tapi kami mau menundukkan diri, kami mau menikmati hadirat-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap kami yang hadir pagi ini Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan, Kau jamah Tuhan Yesus. Biar kami pulang gak sama seperti kami datang Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana hadirat-Mu kami rasakan ada kesembuhan, ada mujizat-Mu terjadi. Maka kami berdoa Tuhan Yesus, yang berbeban berat Tuhan, Kau beri kelegaan. Kau beri Tuhan Yesus jalan keluar, supaya setiap masalah kami boleh selesaikan bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat jemaat-Mu di Pondok Aren ini Tuhan. Biar kami boleh selalu unity Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko Nyoto Raharjo Tuhan, dan ketiga wakilnya Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin ini Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan sesuatu yang baru, yang fresh terus dari Tuhan. Biar sesuatu itu boleh disampaikan sampai kepada kami Tuhan, dan kami boleh mengalami dan mengikuti. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biar kegerakan yang dibawa oleh Pak Niko Tuhan, kami juga akan mengikuti pergerakan itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, biar kami gak hanya selutut Tuhan, tapi kami tenggelam Tuhan Yesus. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tenggelam dalam pelayanan akan Kau Tuhan. Kami mau tenggelam Tuhan Yesus dalam kecintaan kami akan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan Yesus Pak Niko dan ketiga wakilnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pelayanan beliau Tuhan di dalam maupun di luar negeri, berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Kobeni Tuhan Yesus, Gembala Rayon Saitu Tuhan, dan gembala-gembala cabang lainnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, supaya apa yang disampaikan Pak Niko boleh sampai kepada mereka dan sampai kepada cabang-cabang Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala cabang di tempat ini Tuhan, Pak Sunardi Bahri dan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan Tuhan Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Setiap usahanya Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Pelayanan beliau Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya hidup mereka boleh menjadi berkat, terutama bagi kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami boleh melihat Kristus di dalam mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat negara ini, bangsa ini Tuhan. Bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan Bapak Jokowi Tuhan. Supaya pemerintahan ini adalah pemerintahan yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak anak-anak-Mu yang akan bekerja dalam pemerintahan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar Indonesia boleh maju, boleh menjadi dikenal dari internasional juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Indonesia Tuhan penuh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Indonesia Tuhan Yesus. Berkati kami sebagai warga Indonesia Tuhan. Jadi warga Indonesia yang baik, jadi pengaruh yang baik di sekeliling kami Tuhan.
Berkati pemerintahan sampai RT-RT Tuhan Yesus. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih juga Tuhan buat hari ini. Kami mau angkat persembahan kami juga Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi pada hari ini Tuhan Yesus. Berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Kami memberi Tuhan bukan karena untuk mengharapkan kembali Tuhan. Tapi kami memberi karena kecintaan kami akan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi ini Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan Tuhan Yesus. Di tempat ini kami boleh menikmati, mengalami-Mu. Di tempat ini Tuhan Yesus secara unity. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita setiap yang percaya berkata amin. Amin. Boleh lebih lagi tepuk tangannya dari ini Bapak Ibu Saudara. Silahkan duduk. Kita sama-sama mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Satu yang saya pegang bahwa hadirat Tuhan itu dekat. Dekat sama orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini di GBI Pondok Aren adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Saudara bebas menyembah Tuhan. Gak usah peduliin kanan kirimu. Fokus sama Tuhan yang hidup di dalam setiap kita Bapak Ibu Saudara. Nyatakan rasa syukurmu pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Dengan keadaan yang baik Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap yang datang bertemu muka dengan Tuhan Yesus secara pribadi Tuhan. Kami undang hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan Yesus. We welcome in your Holy Spirit. Cara sebebas-bebasnya Tuhan. Haleluya. Terus sembah Tuhan saudara sampai engkau merasakan kasih-Nya mengalir. Kami terima segala kemenangan Tuhan Yesus, segala kesembuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kenyangkan setiap jiwa ini ya Tuhan.
Sepanjang hidup kami Tuhan, kami hormati Engkau ya Tuhan Yesus. Kami hormati Engkau Tuhan. Tinggikan, ku agungkan selamanya.
isi hatimu, kerinduanmu, bekerjalah sebebas-bebasnya Roh Kudus. Bebaskan saudara, gak usah peduli sama kanan kirimu, fokus sama Tuhan. Kenyangkan setiap jiwa kami ya Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Sepanjang hidup ini ya Tuhan Yesus. Bebaskan saudara. Bebaskan penyembahan-Mu pagi hari ini. Sia-sialah ibadah ini tanpa kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Kami terima semua kemenangan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami terima semua mujizat-Mu pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi Tuhan, pemulihan terjadi ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan, yang haus dan lapar akan hadirat-Mu ya Tuhan. Saudara bebas mau duduk, mau berdiri, mau apapun saudara bebas lakukan pagi hari ini. Kasih yang terbaik, karena Tuhan juga selalu kasih yang terbaik buat kita Bapak Ibu Saudara. Yesus saja, Yesus luar biasa, Yesus hidup. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Cuman Yesus yang layak terima pujian kami Tuhan.
Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. I sing praises to your name, oh Lord. Bertahtalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. For your name is great and boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, gracious. Dengan segenap hati kami Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises. Yes, God. Yes, Tuhan Yesus. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Yes, Lord, I sing praises to your name. Yes, Jesus. For your name is great, God. It's great and greatly. I sing praises to your name, oh Nyanyi pujian bagimu. Cuman ini yang bisa kami kasih Tuhan. Cuman ini yang bisa kami berikan buat Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu.
kasih Tuhan Yesus. Namamu besar Bapa dan layak dipuji, layak diagungkan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Kau hadir bersama kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Menjelang siang ini Bapa, Kau berkati kami semua Bapa. Berikan damai sejahtera sukacita daripada Engkau Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Sebelum Bapak bahwa salibku Tuhan, segala semuanya Tuhan kami sampaikan hanya daripada Engkau Tuhan. Tuntun kami Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan jemaat-Mu yang percaya akan dilengkapi, akan dihiburkan, akan mendapat kota yang baru hari ini Tuhan, sehingga mereka pulang penuh dengan kemenangan. Boleh melihat mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Ada pembenaran Tuhan, ada keselamatan Bapa, dan ada perkenanan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau layak ditinggikan, dipuji. Dan menurut Yesus kita berdoa yang percaya katakan amin. Shalom saudaraku, silakan duduk. Luar biasa, terima kasih untuk tim musik, ya tim WL, singers dan musik yang membawa kita hadirat Tuhan. Saudara merasakan hadirat Tuhan pagi ini, amin saudara. Ya, bukan cuma itu, tapi kita percaya kita mengenai Tuhan Yesus saudara bersama kita. Juga selamat datang untuk Gaby dan keluarga. Jadi Gaby ini kira-kira bulan lalu ya, Papa dipanggil pulang ke surga. Pak Oman yang sering kita di sini saudara sama-sama biasa ya, Pak Oman yang badannya tinggi besar. Jadi kebetulan saya sama Gaby atau Pak Oman itu pernah sama saya di satu proyek di Senayan ya waktu itu ya, kurang lebih mungkin setahun lebih. Orangnya sangat-sangat selalu sukacita gitu ya, sukacita dan ya bulan lalu sudah dipanggil Tuhan. Kita percaya Gemat Pondoaran juga memberikan simpati dan untuk keluarga, dan Pak Oman sudah bersama dengan Yesus di surga. Salam ya. Ya saudaraku, saya minggu ini saudara, bulan ini kita adalah bulan Paskah ya. Amin. Jadi saya melanjutkan apa yang Gembala Pondoaran kita Pak Sunardi tentang paket-paket Paskah, Jumat Agung dan Paskah ya. Kalau kita melihat, kalau kita renungkan kembali ya saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Ya jadi pertama, Tuhan itu datang ke dunia, saudara ya. Datang ke dunia melalui kelahirannya ya, Natal. Kemudian dia mati di atas kayu salib. Kemudian pada hari ketiga dia bangkit. Kemudian 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dan dia janjikan dia akan datang kembali. Jadi semuanya itu, rangkaian itu luar biasa saudara ya. Jadi bukan satu kebetulan, tapi kita mesti diajak untuk bisa melihat bahwa dari awal Tuhan itu sudah punya rencana yang begitu besar bagi saudara dan saya. Amin. Nah ini siang hari ini saya minta untuk semuanya kita yang di sini, kita mari saudara untuk cuma 30 menit sampai 40 menit kita mau kita mau fokus dalam firman Tuhan saudara. Amin. Saya tahu saya dan saudara kesini juga mungkin punya masalah, punya beban, mari kita tanggalkan dulu. Amin. Kita berserah pada Tuhan dan kita mau fokus pada Dia. Saya percaya Tuhan akan berikan satu rema yang lain saudara. Jadi setiap tahun kita rayakan Paskah ya. Setiap tahun kita rayakan Jumat Agung. Setiap tahun kita juga rayakan Natal saudara. Cenderung berulang gitu ya. Jadi Alkitab ini memang tuh banyak mengandung tentang pengulangan, repetisi, dan juga banyak tentang perumpamaan. Alkitab kita ini, kenapa kita harus memperingati ya Jumat Agung itu? Memperingati itu dari kata apa? Memperingati, ada kata ingat ya. Karena manusia itu sering lupa saudara. Saya dan saudara itu sering lupa. Sehingga kita perlu diingatkan dan kita perlu diulang-ulang gitu ya.
Setiap tahun kita setiap tahun kita memperingati Pasca Jumat Agung. Ayatnya saudara mirip-mirip sama. Benar nggak saudara? Acaranya aja mirip-mirip sama. Biasa kalau Pasca ada apa? Pasca itu telur Pasca. Mirip-mirip saudara. Setiap Jumat Agung apa sih ada? Pasti tentang kematian Yesus. Mirip-mirip saudara. Tapi herannya saudara, yang beda apanya saudara? Yang beda, setiap tahun itu ada remanya yang beda. Tuhan sampaikan sesuatu pesan-pesan yang berbeda saudara. Itu yang selalu menguatkan kita saudara. Ya, itu yang luar biasa firman ini. Firman ini sungguh-sungguh hidup bagi kita semuanya. Saudaraku, hari ini saya ingin bulan ini Paskah, jadi bisa slide-nya tunjukin. Jadi saya mengambil, saya sudah tadi Pak Andre sudah doa juga ya. Jadi mesti ngikuti apa tuntunan dari Gembala Sidang kita dari Pak Niko ya. Jadi saya mengambil bahan-bahan ini juga minggu-minggu ini itu adalah cuplikan dari apa yang dari pesan-pesan Gembala kita. Bukan, saya percaya bukan untuk membuat kita bosan, tapi kita membuat kita lebih mengerti saudara. Amin. Maafkan saya kalau mungkin kok diulang lagi, tapi mungkin supaya kita semuanya lebih nangkap saudara ya. Dari Gembala kita, kemudian turun ke Karayon, kemudian pengerja, dan saya percaya jemaat kita semua akan mendapatkan pengertian yang sama tentang keselamatan itu saudara. Ya, oke. Saya memulai slide-nya saudara. Oh, sorry. Gimana ya? Maaf ya. Sudah? Ya. Jadi saya mulai dari Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Tolong ditayangkan Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Minggu lalu, 2 minggu lalu ya, kita rayakan Jumat Agung dan Paskah. Jadi dan kita percaya kita sudah ikut dalam sekolah minggu dan bait suci ya. Di bait suci itu ada Roh Maha Kudus, ada Orang Kudus, dan ada pelataran saudara ya. Dalam perjanjian lama tidak semuanya orang bisa langsung masuk ke ruang Maha Kudus. Amin. Dia hanya sampai di pelataran. Begitu dia masuk Orang Kudus itu hanya iman-iman besar aja bisa masuk ke sana. Ada satu pintu saudara. Ada pintu ya. Jadi kalau ruang pelataran mungkin ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus ada pintu. Nah, pintu itu hanya bisa dilalui oleh iman-iman. Kalau si imannya tidak siap, sebelum dia masuk itu dia akan mati saudara. Itu iman saudara. Betapa sulitnya untuk kita orang-orang jemaat biasa untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Ayat 2-nya, yang penting ayat 2 saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa itu menjadi tembok. Jadi tembok. Nah ini saudaraku, ini konteksnya pada saat zaman perjanjian lama atau zaman sebelum Tuhan Yesus disalib. Ya. Jadi konteksnya itu penghalang itu karena kejahatan umat Israel waktu itu dia nggak bisa masuk. Ada dosa yang menghalangi. Itu konteksnya perjanjian lama sebelum salib. Ya, sebelum salib. Nah, sekarang kita pindah ke setelah salib Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Ya. 10 ayat 1 sampai 18. 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 10 ayat 1 sampai 18.
Yang pertama tadi dosa sebagai penghalang ya, kita ngerti ya. Saya pelan-pelan supaya kita sama-sama ngerti. Yang kedua adalah tabir itu mesti ditembus, saudara. Kita percaya, Alkitab bilang dosa binatang tidak mungkin bisa mengubah dosa manusia. Sehingga dia harus, Tuhan bilang, wah ini gak mungkin ini. Saya harus kirim anak saya yang tunggal. Tuhan mengirimlah Tuhan Yesus untuk menebus itu. Kita baca di Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Yohanes 10. Saudara kita pelan-pelan ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya, untuk itu saya judulnya yang khotbah hari ini adalah dia adalah pintu. Karena ayat ini, saudara. Terus ayat kedua, tetapi siapa yang masuk melalui pintu ia adalah apa? Gembala domba. Ayat ketiga, untuk itu dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan tentunya keluar. Berarti domba itu ada namanya, saudara. Jika dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Jadi kalau gembalanya orang asing, domba-dombanya ngomong apa ya pasti nggak nyambung, saudara. Ya, jadi kita mengerti memang bahwa memang orang-orang yang tidak ikuti kawanan Kristus pasti nggak mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Karena ini Tuhan sampaikan melalui perumpamaan. Ayat ke-6. Itu. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Ayat ke-7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Ayat ke-8, semua orang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat dan ia akan masuk dalam keluar dan menemukan padang rumput. Ya, pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahannya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan bukan gembala dan bukan pemilik domba sendiri ketika mereka melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberi nyawaku bagi domba-dombaku. Oke, sorry maaf, lanjut ke ayat 18. Lompat. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maaf, ayat 17 sebelumnya. Jadi, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Tuhan Yesus, kalau kita baca pelan-pelan ayat ini lagi, saudara ya. Jadi pertama, dia sebagai gembala. Oke? Dan anak-anak domba-dombanya mengenal dia. Ada lagi gembala asing. Domba-dombanya tidak kenal dia. Gembala asing itu dia diumpamakan sebagai upahan. Kalau upahan itu berarti ada suatu semacam ada imbalan. Ada bahasa kerennya adalah transaksional. Kalau saya menjadi gembala, ya saya mesti dibayar. Kalau saya melayani Tuhan, saya mesti dibayar. Kalau saya melakukan ini, saya dapat apa? Itu transaksional, saudara. Itu namanya upahan.
Tapi Tuhan Yesus beda, saudara. Tuhan Yesus itu malah dia yang berjalan di depan. Malah dia bilang apa? Dia mau menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Ya, ingat saudara ya, ayat 17 Tuhan itu, jadi sebelum itu Tuhan Yesus mati, dia bilang, dia itu menyerahkan nyawanya dan untuk menerima kembali. Ingat ya pada saat disalib, Yesus katakan apa? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sebelum dia ngomongnya ke Elilia lama sabaktanya, dia bilang ke dalam tangannya kuserahkan nyawaku. Itu sudah terjadi di demuatan, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu bukan, makanya sudah luar biasa. Tuhan Yesus itu menguasai belenggu dosa dan dia menang atas maut. Jadi dia bukan mati. Waktu dia disalib, waktu dia di persaliban itu, mungkin kalau manusia biasa sebelum mencapai salib mungkin sudah mati duluan, saudara. Bayangkan darahnya, apa semuanya begitu dicambuk luar biasa. Tapi kita lihat apa? Dan itu enggak mati. Pada saat disalib baru dia bilang, saya menyerahkan nyawaku. Saya menyerahkan nyawaku. Dan dia ini katakan apa? Tuhan memang menyerahkan nyawa dia. Dan dia bilang apa? Dia akan menerima kembali. Buktinya apa, saudara? Hari ketiga dia bangkit. Dan sekarang ini adalah hal yang hidup. Amin, saudara. Alkitab katakan setelah dia bangkit, 40 hari kemudian, dia bangkit dan menunjukkan, menampakkan diri pada anak-anaknya, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Nah, sebentar kita akan masuk ke situ. Jadi pada saat Tuhan Yesus bangkit, pada saat Yesus mati, tabir itu terbelah dua. Artinya apa? Pintu itu terbuka, saudara, untuk saya dan saudara. Untuk kita bisa mengenal dan memanggil dia Bapa, ya Aba, ya Bapa. Mengambil Tuhan Yesus lebih dekat, saudara. Sehingga tidak perlu lagi kambing domba untuk dipersembahkan. Tapi Tuhan Yesus sudah menjadi bersama itu sendiri. Dan dia sudah menjadi pintu bagi kita. Ini yang luar biasa. Kekristenan kita di titik ini, saudara. Tuhan menjadikan anaknya, Tuhan mengirim anaknya supaya kita diselamatkan. Itu yang paling penting, saudara. Kita harusnya mati, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Pintu terbelah dua. Nah, itulah konteksnya di tabir bait suci terbelah dua. Sehingga kita boleh masuk dalam Roh Maha Kudus. Kita bisa menyembah seperti ini. Kita mengambil dia Bapa, dia mengambil kita anak. Itu yang luar biasa. Kemudian kok bisa Tuhan menyerahkan nyawa dan menerima kembali? Kok bisa begitu? Jawabannya ada di ayat 28. Bisa lihat ayat 28, Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Ya, jawabannya ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Diingat ya. Tuhan bilang dia memberikan kita keselamatan. Dan keselamatan itu tidak ada yang bisa rebut dari tangan Tuhan. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30 katakan apa? Karena aku dan Bapa adalah satu. Ayat 30 ada? Ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itulah yang membuat kenapa Tuhan Yesus gak bisa mati. Dia mati karena dia menyerahkan nyawa. Kok bisa gitu? Karena Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi pada saat manusia diciptakan dari awal, oleh satu orang berbuat dosa, satu Adam, Tuhan Yesus sudah ada. Tuhan sudah ada sebenarnya. Kemudian pada saat proses perjanjian lama itu tidak bisa diselesaikan dengan penebusan binatang, Tuhan kirim anaknya Tuhan Yesus supaya kita diselamatkan, saudara. Amin. Itu yang kita sungguh bersyukur, saudara. Nah, sekarang setelah kita beroleh keselamatan, gimana Pak? Saya kan sudah diselamatkan, sudah pasti kan? Kalau gitu, Alkitab katakan, kalau kita berbuat dosa lagi, tidak ada lagi orang yang bisa menanggung dosa itu. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa yang bisa melunasi dosa itu. Tuhan Yesus kan nggak mungkin disalibkan kedua kali ya.
Saudara ya. Terus jadi gimana dong? Kalau kita, apakah setelah kita lahir baru kita sudah tidak bisa berdosa? Masih bisa berbuat dosa, saudara. Terus gimana solusinya? Nah, di ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan ini. Ia setia. Bisa ayatnya? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi kalau kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan, kemudian kita masih berbuat dosa lagi, Alkitab katakan kita mesti mengaku dosa kita. Amin. Gampang gak saudara? Gak gampang. Kita mesti mengaku dosa kita. Kalau kita mengaku dosa kita, Alkitab katakan Tuhan Yesus setia dan adil. Kita kadang-kadang tidak setia, tapi Tuhan Yesus setia, saudara. Itu yang luar biasa. Nah, kalau gitu gampang dong Pak. Saya berbuat dosa lagi, saya ngaku dosa lagi. Boleh nggak? Boleh saudaraku. Tapi jangan lupa. Alkitab katakan, kita sudah diselamatkan. Amin. Kita itu dalam kasih karunia Allah, kemurahan Tuhan. Apakah kalau kita sudah hidup dalam kemurahan Tuhan, apakah kita mau sia-siakan keselamatan itu? Kita mau hidup dalam dosa. Apakah kita hidup dalam dosa? Alkitab katakan, kalau saya hidup semakin dosa, apakah bertambah-tambah kasih karunia itu? Kan tidak. Nah itu, hati-hati saudara. Kita pasti diselamatkan. Jaminan keselamatan sudah ada. Nah, tapi kalau kita sudah diselamatkan, terus kita masih mau berbuat dosa juga, ada sesuatu yang kita perlu periksa introspeksi saudara dan saya. Ini untuk saya juga, untuk kita semuanya. Jadi kalau kita sudah selamatkan, saya percaya saudara dan saya, kita imani Tuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita akan sia-siakan keselamatan itu. Tapi tetap ada juga yang memang itu tidak melakukan hal itu. Alkitab katakan, kalaupun sampai kamu nggak lakukan, mungkin kamu diselamatkan. Pak Niko sering jelasin ya. Mungkin kamu diselamatkan, tapi apa? Keluar dari dalam api, saudara. Kayak orang keluar dari dalam api. Hampir-hampir tidak selamat. Gembala sedang kita selalu tekankan, kita mesti diselamatkan dengan apa? Sempurna. Itu saudara. Jadi mari waktu-waktu Tuhan itu ya tidak selalu katakan kepada kita bahwa waktu itu sudah semakin singkat, semakin dekat. Mari kita semuanya mempersiapkan diri sebaik-baiknya saudara. Supaya kita diselamatkan dengan sempurna. Amin. Semuanya itu memang tidak gampang saudara. Tantangan dunia sekarang ini begitu luar biasa ya. Internet di mana semuanya itu. Tapi marilah saudaraku, saudara dan saya, kita semakin giat. Mungkin kita punya masalah, kita punya problem hidup. Itulah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya kita tahu, kita hidup dalam mengandalkan Dia. Bukan mengandalkan siapa-siapa, saudara. Ya, ini baru pembukaan Pak Andre ya. Oke, berikutnya. Saya masuk ke slide berikutnya adalah iman, saudara. Jadi, kalau kita renungkan, waktu kita pertama dipanggil, waktu kita pertama bertobat, ya, segala sesuatu dari iman, saudara. Iman dan percaya kita. Waktu kita pertama bertobat, kalau kamu nggak punya iman, nggak mungkin bisa bertobat. Iman dan percaya. Saya ingin tanyakan saudara, iman dan percaya, duluan mana iman atau percaya dulu? Atau percaya dulu baru beriman? Nggak ada yang salah sih, saya cuma tanya sebelah sisi kiri. Kalau iman dan percaya menurut Bapak itu iman dulu baru kita beriman dulu baru kita percaya, atau kita percaya dulu baru kita beriman? Percaya dulu baru beriman. Yang tengah? Percaya dulu baru beriman. Percaya dulu baru kita beriman ya. Kalau yang sebelah kanan? Percaya dulu baru beriman. Atau iman dulu baru percaya? Ya.
Jadi memang sih saya sudah cari juga sih, ya benar sih apa sih? Enggak. Kalau yang menurut saya, kalau menurut firman ya, Ibrani 11 ayat 9 itu, iman itu adalah segala dasar dari segala sesuatu. Berarti apa? Iman dulu, saudara. Iman dulu. Memang iman dulu dan percaya. Itu dilihat dari konteks Alkitabiah. Oke? Iman dulu. Saya periksa di literatur bahasa Indonesia atau apa ya. Kalau iman itu lebih cenderung ke antara hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau percaya itu begitu juga, tapi percaya itu lebih banyak ke arah pembuktiannya gitu loh. Ya, kita bilang kok misalnya ada kopi kapal api atau apa gitu ya. Mesti percaya dulu, mesti lihat dulu bukti-buktinya mereka baru saya percaya. Kayak Thomas gitu ya. Itu percaya. Tapi percaya juga penting. Nah, cuma kita katakan tidak cukup hanya percaya saja. Karena apa? Iblis, setan juga percaya Tuhan. Yang membedakannya apa? Mereka tidak beriman, saudara. Tapi jawabannya yang benar adalah iman dan percaya berjalan bersama-sama, saudara. Ya, tergantung konteksnya aja. Kalau konteksnya dalam sisi Alkitabiah, iman memang lebih sedikit ya. Menurut saya saudara, iman mungkin sedikit lebih di atas karena Alkitab katakan segala dasarnya itu kalau kamu tidak punya iman, kita nggak mungkin percaya, saudara. Pasti ada iman dulu. Ya, jadi gini. Kenapa saya sampaikan ini? Oke, kita baca satu sama-sama ya. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini luar biasa. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa? Pelan-pelan. Ini umur 50-an ini. Kalau Yutsi cepat ya. Ayat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dan dengan hal itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahan itu dan karena iman ia mesti berbicara sudah ia mati. Oke, seterusnya. Langkah lagi berikutnya. Jadi gini saudara. Intinya iman itu tidak ada kita lihat. Kayak misalnya dunia diciptakan saudara. Saudara lihat nggak dunia diciptakan? Hari pertama gelap, hari kedua timbul terang, hari ketiga diciptakan binatang dan seterusnya. Saudara lihat nggak? Tapi percaya nggak saudara? Kita imani itu benar gitu saudara. Ya, ya semua itu kita nggak lihat saudara. Semuanya iman, dari dasarnya adalah iman. Ayat 9. Ibrani 11 ayat 9. Ayat 8 ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan oleh itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Kita lihat ya, pada saat Abraham kan ditetapkan, kamu akan menjadi banyak bapak bagi bangsa kan ya. Kemudian di Bukit Moria itu dia persembahkan anaknya Ishak. Dia bilang, saya ditetapkan jadi bapak banyak bangsa. Ini anak saya satu-satunya bersembahkan. Kali ini saya persembahkan, ya nggak ada lah mana bisa punya turunan. Banyak lagi, istrinya Sarah sudah tua, nggak mungkin punya turunan kan. Tapi apa saudaraku, dia punya iman. Dia punya iman untuk hal itu. Sama aja kita tentu itu saudara dan saya. Kita hidup ini, yang kita hidupin ini adalah hidup oleh iman. Kita katakan apa? Terkutuklah orang yang tidak hidup oleh iman. Yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan kita mesti hidup oleh iman. Ya, jadi kita bisa lihat. Pertama, dari tadi saya katakan, waktu Tuhan Yesus lahir datang ke dunia ini. Di Bethlehem. Saudara lihat enggak? Kita kan enggak lihat saudara. Tapi kita imani dia datang ke dunia ini.
Apalagi Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Saudara lihat enggak? Enggak, saudara. Tapi kita imani, saudara. Itulah. Jadi kuncinya ini yang paling penting, saudara. Ini yang paling penting ternyata, saudara. Kita Alkitab ini kita kan enggak alami, saudara. Tapi kita percaya ini adalah firman. Kita katakan firman Tuhan dan firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang menjadi anak manusia, saudara. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, ya. Jadi dalam iman itu ada pengharapan, ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Kita lihat sekolah IPK kita benar juga sih. Iman, pengharapan, dan kasih. Dalam iman akan muncul pengharapan. Pengharapan akan ada kasih. Makanya saya sampaikan ada 3 hal hari ini tentang iman, pengharapan, dan kasih. Dan terakhir untuk apa gitu ya. Untuk amanat agung, saudara. Jadi ingin saya sampaikan, kalau yang kita lakukan di ini harus melalui iman. Saya ulang lagi ya, harus melalui iman. Karena ternyata iman ini, segala hal itulah iman. Waktu saudara pertama bertobat ya, oke saya ikut Tuhan. Saudara sudah lihat nggak itu? Bahwa semuanya orang Kristen baik nggak? Saudara bisa lihat nggak? Kan nggak. Udah, saya ikut Tuhan, saya bertobat. Kalau Bapak, saudara dan saya melihat dulu, oke, kalau Kristen hidupnya baik, ini baik, bersama bertobat. Nggak akan bertobat, saudara. Yakin. Wah, pendeta begitu hidupnya gitu, bagaimana sih bisa percaya Tuhan? Tetangga katanya Kristen, ngomongnya kayak gitu. Jadi tidak akan bisa, saudara. Terus kita kok bisa kita percaya sama Tuhan? Karena apa? Iman, saudara. Kita hanya beriman. Pertama, pertobatan. Kedua, waktu kita dibaptis air. Dibaptis air ya, ini skoris sedikit kaum lagi. Baptis air. Dibaptis air kita ngerti, saudara ya. Untuk supaya tubuh dosa kita yang lama dicelupkan dalam air, dikuburkan dalam air, supaya kita menjadi manusia baru. Kita apakan itu? Kita lihat nggak tubuh kita dikubur dalam air? Lihat nggak? Enggak, saudara. Terus yang terjadi apanya? Kita imani tubuh kita yang lama ini dibaptis dalam air, sehingga kita akan bangkit manusia baru untuk menerima perjanjian baru, untuk menerima kehidupan kekal, saudara. Yang ketiga, waktu saudara menerima Roh Kudus, saudara lihat gak itu Roh Kudus orang wujudnya? Enggak, saudara. Tapi kita beriman, kita menerima baptisan Roh Kudus. Kalau enggak susah, saudaraku. Saya dalam kehidupan kita sehari, saudara ya, waktu kita berkeluarga ya, mencari pasangan hidup, saudara. Kalau ada satu perempuan, tanda petik, wah saya natsir gitu ya. Saya percaya dia itu adalah tulang rusuk saya. Kalau saudara, tapi kan orang tua katakan kan mesti lihat dulu latar belakangnya gimana, orangnya baik-baik enggak, punya sekolah enggak, punya sopan santun enggak gitu ya. Kalau saudara uji semuanya itu, kelakuannya gimana, latar belakangnya gimana, jadi kawin enggak, saudara? Jadi kawin enggak? Enggak jadi. Cek dulu, dia kalau tidur ngorok enggak ya? Dia kalau kentut itu minta izin enggak ya? Dia kalau marah seperti apa ya? Dia kalau lagi bete seperti apa ya? Dia kalau mau nolong saya enggak kalau saya lagi sakit ya? Kalau kita semua buat itu semuanya, jadi kawin enggak, saudara? Enggak jadi kawin, saudara. Itulah, kita hanya bisa beriman, saudara. Banyak contoh-contoh, saudara. Makanya banyak contoh-contoh. Kalau kita naik, satu lagi ya. Kalau kita naik pesawat, saudara. Saya yakin mungkin semua sudah pernah naik pesawat ya. Kalau dulu mungkin sudah gampang, pesawatnya udah murah ya. Gak usah jauh-jauh deh. Kita ke yang dekat sini kira-kira ke Surabaya atau ke Lampung ya. Kira-kira 1 jam. Kalau saudara naik pesawat itu, terus
setelah dia take off kira-kira 20 menit, biasa sih kan dia menuju ketinggian 32.000 kaki, kan pasti kena awan saudara ya. Pasti goncang saudara. Apa yang saudara lakuin? Hah? Ya pasti berdoa dan pasrah ya. Gak mungkin kan ke sopirnya, pilotnya, Pak, yang pelan-pelan Pak, goncang Pak. Gak bisa saudara. Kita beriman, kita selamat sampai tujuan. Orang dunia katakan kekuatan dan pesawat itu 50-50. 50-50. Artinya kalau kamu sampai ya puji Tuhan, tapi kalau ada apa berjalan tuh nggak bisa. Pilot pun nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Ya hidup kita tuh memang dari iman saudara. Banyak contoh lain. Tapi mungkin kita agak lama pulangnya saudara. Anak-anak kita, apa kita bisa jaga 100% mereka ke sekolah? Kita perlu jaga dia. Habis itu masuk di kelas, habis itu keluar bermain, habis itu mereka pulang. Kalau kita tidak punya iman, kita di kantor, sekarang telepon kan, si Alex sudah pulang nggak di rumah? Sudah sampai di rumah nggak? Sudah makan nggak? Sudah tidur nggak? Semuanya kita cek itu. Aduh, begitu repotnya kita saudara. Untuk kita lah saudara, apa? Kita butuh iman saudara. Kita butuh iman saudara. Banyak hal yang sudah di luar dari kendali kita. Maaf, kayak biasa contoh aja ya. Dia mungkin waktu papanya masuk rumah sakit, dia mungkin kalau bisa gedor dokternya, dokter kasih obat apa papa saya supaya papa saya tidak meninggal. Dia mungkin bisa ngomong gitu. Tapi Tuhan punya kedaulatan yang lain. Mungkin kita punya posisi kita baik, tapi Tuhan lebih sayang Pak Oman. Ya, jadi banyak saudara yang di luar kendali kita. Untuk itu apa? Kita hidup oleh iman. Alkitab katakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi melalui itu iman, pengharapan, ada iman, pengharapan dan kasih. Kan ada lagunya ya di Galatia 2:20, hidup oleh iman. Ada slide-nya. Galatia 2:20 sampai 21. Jadi kita hidup oleh iman. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini, dalam daging ini adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Baca pelan-pelan. Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Tuhan, sia-sialah kematian Kristus. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus mati untuk sudah membeli kita, sehingga kita tidak punya hak dalam hidup kita. Kita sudah serahkan sama Tuhan. Kedaulatan ada di Dia saudara, bukan di kita lagi. Yang membuat perang dunia saudara, perang dunia, karena kita masih merasa ini punya saya. Ini punya saya, ini punya saya, semua punya saya gitu saudara. Padahal sebenarnya semua itu punya siapa? Punya Tuhan. Kita kan sudah ditebus saudara. Dan sudah dibayar lunas saudara. Mesti kita ingat. Kalau tidak begitu, sia-sialah kematian Kristus. Jadi ini sangat, saya tuh banyak saya juga sampai firman Tuhan juga berlaku untuk saya saudara. Apakah saya benar-benar mengasihi dia? Apakah saya benar-benar hidup itu masih ada kuasa itu untuk saudara, untuk saya juga, untuk saudara dan saya, untuk kita semuanya saudara. Ya, saya juga manusia biasa. Kita masih banyak kekurangan-kekurangan. Berikutnya saya percepat. Iman, kemudian ada kasih. Kasih mula-mula dalam kekristenan. Di Wahyu 2 ayat 2-45, ayat Wahyu 2 perjanjian lama, itu Tuhan menegur karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Ya ini saya kutip dari, ada slide-nya, saya kutip dari Gembala Sidang kita, bahwa kita mengasihi Tuhan karena apa? Tuhan lebih dulu mengasihi kita saudara. Ya, kasih mula-mula dalam kekristenan. Kenapa penting kasih mula-mula saudara? Saya renungkan,
Saya tuh saudara ya, minta maaf saya tuh saya sedih karena saya sering menangis bukan karena saya sedih saudara, tapi karena saya melihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kasih mula-mula itu, saudara coba renungkan, ingat-ingat. Pada saat saudara pertama kali ikut Tuhan, ingat ya, ikut Tuhan. Saudara dipanggil nggak datang ke gereja, nggak dipanggil. Malah saudara pasti nanya, ibadah GB Pondok Aren jam berapa ya? Oh jam 10 Pak. Kalau saudara datang jam 9 boleh nggak? Itu kalau saudara punya kasih mula-mula saudara. Kita akan punya gairah. Punya gairah. Karena tadi apa? Kalau kita punya iman, kita akan memberikan kasih itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kasih itu ada, akan memberikan gairah dalam pelayanan. Di Filipi 3 ayat 8, gak usah kita buka. Kita pertama bergairah dalam pelayanan. Karena ada kasih Tuhan yang sangat mulia dalam semuanya itu. Jadi kita mengerti ada kasih Tuhan yang begitu mulia dalam kehidupan kita. Setelah kita mengenal kasih Tuhan itu ya, yang lainnya itu kita rasa gak enak gitu loh. Ya, ada sesuatu kayak misalnya ada suatu hal yang baru dari kehidupan kita itu yang lain itu orang gak seenak gitu loh. Waktu kita kuliah sering dengan Bu Wijoyo, Pak Pri, dulu mereka tuh ibadahnya di kota Bu ya. Mungkin kalau dari sini itu mungkin 3-4 kali ganti bus saudara. Sekarang sih sudah enak Jombang, jalannya sudah enak ya. Dulu jalannya tuh kayak kita mau ke kerikil, banjir gitu loh, jadi benar-benar ya, susah Pak ya. Itu karena mereka punya kasih mula-mula, itu nggak capek tuh, mau kemana pergi aja gitu dengan penuh sukacita. Karena kita ada kasih mula-mula. Nah, saudara dan saya, kita mesti pegang ini saudara. Kita mesti roh kita tuh mesti ada kasih mula-mula supaya kita tidak jadi lelah saudara, bergerak dalam pelayanan. Saudaraku, gampang nggak? Nggak gampang saudara. Saya juga, terutama saya ya, kesian sedikit saudara ya, 1 menit ya. Saya juga hari ini kan mesti bertugas bawa firman. Tapi anak saya juga kan, Rivi juga lagi sakit ya. Kira-kira 2 bulan lalu dia kuliah kedokteran. Jadi dia masuk ke ruang, sekarang sudah koas, masuk ruang bedah itu. Di ruang bedah itu banyak virusnya saudara. Banyak virus. Kemudian dia banyak virus dan dia juga karena kedokteran pagi 24 jam piket gitu ya buat laporan semuanya itu mungkin kecapean saudara sehingga imunnya turun. Imunnya turun itu di ruang operasi itu kan banyak banget virusnya, bakteri itu sehingga dia terkena bakteri sampai ke otaknya. Setelah dirasa ke teman dokter mungkin masuk operasi di rumah sakit Mitra, masih rumah sakit Mitra di MRI. Di otaknya itu ada semacam gangguan, kalau dalam bahasa ininya ada tuberkuloma, kalau bahasa Indonesia TB otak. Jadi dokter sudah kasih obat gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah acara Pasca kali ya, dia sudah keluar. Kemudian Jumat Agung dengan Pasca waktu itu Minggu, dia sudah keluar seminggu kemudian, kambuh lagi. Sakitnya nggak tahan, terus masuk rumah sakit lagi saudara. Masuk lagi rumah sakit ke Mitra, habis itu kemudian sudah keluar, seminggu kemudian sakit lagi. Kira-kira saudara sebagai orang tua gimana? Bisa nggak? Oh enak ya, susu. Bisa nggak gitu saudara? Sebagai manusia pasti kita orang tua pasti merasa apa? Khawatir. Manusiawi. Kerjaan juga lagi banyak, lagi sibuk. Pelayanan juga begitu. Tapi Alkitab katakan, baik atau tidak baik keadaannya kita mesti melayani Tuhan saudara. Kita mesti bergerak. Jadi kemudian seminggu kemudian 3 kali saudara sakit lagi. Akhirnya teman saya bilang, ya udah coba rujuk ke Pondok Indah, masuk ke rumah Pondok Indah. Di sana ada profesor saudara, profesor otak. Udah dikasih obat. Minggu lalu sudah keluar. 2 hari kemudian sakit lagi. Waduh, benar-benar. Jadi puji Tuhan, tapi kita sebagai orang percaya tadi itu kita mesti beriman. Terima kasih untuk doa juga ya, dan juga kami butuh doa untuk Bapak Ibu semuanya, untuk kami.
Dan puji Tuhan dia sudah keluar. Jadi sekarang tinggal masa pengobatan ya. Makanya istri saya ini nggak datang karena ditemani Riri di rumah. Jadi obatnya itu harus minum 9 bulan, saudara. Ya jadi nggak gampang lah, karena jangannya otak. Jadi TB itu, minta 5 menit ya. TB itu bukan cuma di paru, saudara. Bisa di otak, bisa di sumsum tulang belakang, bisa di jantung, bisa di hati. Bisa nyebar nggak kayak dulu. Dulu kan TB di paru-paru kan, sekarang TB gitu. Tapi itu karena mungkin perkembangan genetika, tapi kita percaya kuasa Tuhan pasti lebih besar pada itu. Ya kayak jadi semuanya itu Riri juga puji Tuhan sudah semakin baik juga. Cuma kadang-kadang masih pusing dan mual karena obatnya itu luar biasa banyak, saudara. Sekali ibusin obat itu obat TB itu 3 butir plus obat radangnya 5 butir, saudara. Itu kalau obatnya itu kayak permen aja gitu, segitu banyaknya gitu. Tapi saya percaya semua itu tuh ada dalam kendali Tuhan. Amin. Kita beriman supaya semua itu bisa berjalan baik dan Riri bisa pulih kembali. Yang berikutnya Matius. Kalau kita punya kasih mula-mula, kita tidak mempertaskan berkat lagi, saudara. Tapi Alkitab katakan kita mau cari kerajaan Allah lebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Cara berkerjaan Allah. Kau tidak mertas berkat, kita kan butuh hidup Pak untuk duit, betul. Kita hidup Pak untuk makan, betul. Tapi itu bukan menjadi prioritas kita, saudara. Kita cari kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan, itu janji Tuhan. Nah kerajaan Allah apa itu? Dalam Roma 14:17. Damai sejahtera sukacita dalam Roh Kudus. Kebenaran damai sejahtera dalam Roh Kudus. Jadi kita mesti kebenaran ada, sukacita ada, damai sejahtera ada, itu cukup, itu damai sejahtera. Semuanya itu akan ditambahkan pada. Ya, kalau kita punya kasih mula-mula. Kemudian Yesaya 41 ayat 10, saudara. Kalau kita punya kasih mula-mula, kita tetap beriman dan percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan berjanji tidak memberikan kekuatan yang masalah lebih daripada kekuatan kita. Tuhan berjanji akan memberikan kesembuhan bagi kita semuanya. Tuhan berjanji akan memberikan kita jawaban doa, saudara. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi mari saudara kita bergandengan tangan, kita terus bawa dalam doa. Kita terus saling mendorong dalam kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir saudara, yang ketiga, ini dalam era apa? Pentakosta ketiga. Mungkin masih banyak yang dari kita yang belum tahu, aku apa Pentakosta ketiga ya. Mungkin Pak Niko gembala kita sering mengulang-ulang Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah Pentakosta yang kita imani. Adalah Pentakosta yang terakhir sebelum Tuhan datang kedua kali. Akan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan datang dua kali. Untuk itu saudara, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita tuh dipilih saudara. Dari sekian banyak, sekarang 7 miliar manusia. Saya selalu katakan kita dipilih saudara. Ya, kita ada di tempat ini karena kita dipilih saudara. Banyak orang-orang, kenapa mereka kayak menghujat Tuhan, kayak menghakimi itu? Karena mereka memang bukan orang pilihan saudara. Jadi kita tidak heran. Tadi yang awal saya katakan, mereka bukan merupakan kawanan daripada domba dari Tuhan Yesus. Tidak heran kalau mereka menghujat itu memang tidak heran saudara. Karena mereka bukan domba-domba pilihan Tuhan. Tapi saudara dan saya adalah anak-anak yang dipilih. Ingat loh, yang dipilih. Gak gampang saudara. Kita ini orang-orang dipilih. Kemudian
di ayat 1 sampai 8, Kisah Rasul ayat 1 Kisah Rasul ayat 8, kita itu diberi kuasa untuk menjadi saksi di muka bumi. Sampai ke ujung-ujung bumi, kita diberi kuasa, saudara. Ya. Setelah kita dipilih, kita diberi kuasa, diperlengkapi. Kayak segini, saudara, kita saling menguatkan, saling membagikan, ada Bible study dan semuanya. Kita mendapatkan pengertian yang sama, baru kita akan diutus untuk menjangkau bangsa-bangsa. Untuk ambil bagian dalam era Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan nama agung Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jadi intinya dari awal saya jelaskan ya, dasarnya kita harus punya iman dulu, saudara. Kita mesti punya iman dulu. Kalau setelah kita punya iman, kita akan diselamatkan. Kita beriman, kita dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan. Berikutnya adalah kita hidup dalam perjalanan kesehatan kita ini dengan memiliki kasih yang mula-mula. Supaya kita tetap bersemangat. Terus maju apapun keadaan kita bersemangat. Supaya kita menyelesaikan amanat agung, saudara. Kekristenan kita cuma sampai situ aja. Setelah itu Tuhan datang kedua kali menjemput kita di Padang Permai. Tuhan Yesus pertama datang sebagai bayi yang di Bethlehem ya. Kedua datang sebagai apa, saudara? Sebagai raja. Nih, sebagai raja. Beda, saudara. Dia sebagai raja untuk memerintah sampai kehidupan kekal, saudara. Jadi Alkitab katakan kita ini orang asing di bumi ini hanya sementara, saudara. Dia akan datang sebagai raja untuk memerintah, saudara, bersama dengan kita. Itu yang penting kita lakukan sekarang ini, saudara. Ya, amin, saudara. Saya percaya firman ini singkat, saudara, tapi saya beriman semuanya kita akan diselamatkan. Dan kita masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kemarin ada Azusa Street di Amerika, tanggal 14-15 ya. Itu gereja kita punya cabang atau kerjasama di sana untuk menara doa Azusa Street. Pentakosta pertama di Pentakosta kedua. Pertama di Yerusalem, kedua di Azusa Street, yang ketiga di Indonesia. Dari timur akan kembali ke barat, dari barat akan kembali ke Yerusalem. Nah, jadi kisah para rasul 1 sampai 8 itu, Tuhan itu akan memberikan kita kuasa. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia pesankan itu. Yang ada nggak kisah Rasul 1 ayat 8 ayatnya? Supaya kita, jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada tugas yang Tuhan berikan pada kita. Perhatikan ya, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini kan sudah tahu semuanya ya. Ayat ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia ke surga. Terangkatlah ia disaksikan dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dia terus naik ke surga, dia pesankan itu, saudara. Kamu akan menerima kuasa untuk memberitakan Injil, saudara. Untuk itu adanya di Matius 28 ayat berapa Pak Marhum? 19 ya, amanat agung. Jadi kita ini yang sebagai domba-domba Tuhan Yesus ini punya tugas, saudara. Punya tugas yang kita jalankan. Bekal kita adalah iman, kasih mula-mula, dan saya percaya itu menguatkan kita sehingga kita menjalankan semua itu. Nanti waktunya Tuhan datang kedua kali, kita semuanya terangkat, saudara. Untuk memerintah bersama Dia, untuk selama-lamanya. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Itu dari saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dalam doa. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah
siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya bagi segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya bagi segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Satu hal saudara, satu hal bahwa kita imani bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Amin saudara. Sudah percaya? Tuhan Yesus itu hidup. Kita mesti imani Tuhan Yesus itu hidup. Dan itu memang sudah dibuktikan saudara. Dia naik ke surga dan dia hidup. Saya teringat cerita waktu Tuhan Yesus ingin disalib. Dia itu Pilatus suruh milih mau salib Tuhan Yesus atau Barnabas. Dia pilih salib Tuhan Yesus kan. Orang Israel bilang apa? Biar darahnya tertanggung bagi kami dan anak-anak kami. Saudara ingat gak waktu kejadian di Holocaust di Berlin. Saya waktu itu ke tempat itu di Holocaust di Berlin itu. Waktu zamannya Nazi Hitler itu ada suatu ruang gas itu. Itu ada beberapa tempat ternyata saudara. Bapak Ibu tahu gak? Itu mungkin sudah tahu ya. Kira-kira 2 juta sampai 6 juta orang Israel itu mati. Itu akibat perkataan dia. Jadi kita mesti hati-hati bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Hitler itu luar biasa. Sampai orang Jerman sendiri itu tidak mengakui Hitler sebagai orang Jerman. Dia orang apa? Austria. Dia bilang orang Jerman itu tidak punya jiwa yang sesadis kayak begitu gitu saudara. Waktu saya ke sana itu tempatnya itu ruang-ruang itu ada ibu gendong anaknya, ada apa semua itu, waduh ngeri benar-benar saudara. 2 juta sampai 6 juta orang Israel terbunuh. Ya, jadi mari saudara kita percaya Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan kita dan kita semakin kuat apapun keadaan kita hanya mengandalkan Dia. Amin. Tuhan memberkati. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk taburan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami bukan menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku atas firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, lebih lagi itu bungkus keluarganya, dan kami percaya Tuhan kesembuhan sempurna terjadi atas anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudaraku, sebelum kita kembali, mari kita sama berdoa untuk persembahan yang akan dipersembahkan. Yang belum dapat amplop boleh minta ke dia. Jadi persembahan ini Bapak sebelum kembali bisa menaruh di kotak yang sudah disediain. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk persembahan ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Tangan-tangan sudah memberi Tuhan. Bukan untuk mendapat pembalasan Tuhan, tapi kami memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau sudah mengasihi kami lebih dahulu Tuhan Yesus. Kami percaya persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tangan-tangan yang sudah beri, Kau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Jauhkan segala dari belum berharap. Jauhkan segala bahaya Tuhan. Tapi berkati anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan maksudnya Kau bela Tuhan Yesus. Sehingga apa yang diberikan Tuhan, diberikan daripada hati yang paling dalam dengan penuh sukacita Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberkati anak-anak-Mu yang memberi dengan penuh sukacita juga. Yang di rumah-rumah yang memberikan dengan QR Code, berkati juga berlimpah-limpah Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan. Jauhkan segala hal yang tidak baik Tuhan Yesus. Kau berikan kesehatan berlimpah-limpah bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dan masuk ke haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah pada siang hari ini membawa berkat, damai sejahtera, sukacita melimpah daripada anaknya. Persekutuan yang maha dengan Roh Kudus terus menyertai kita mulai pada siang hari ini sampai Maranatha. Terus datang kedua kali menjemput ke dalam permai, memerintah berkuasa bersama Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selalu bersyukur